Halo, jumpa lagi bersama channel tutorial recehan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar lagi Microsoft Office Word. Dan secara khusus, saat ini kita akan belajar membuat daftar isi. Nah, kalau biasanya kita membuat daftar isi itu kan secara otomatis ya, dihimbau secara otomatis melalui menu atau tab reference, kemudian table of content, ini kita pilih. Tapi ini juga harus ada syaratnya, yaitu untuk masing-masing judul, dia ada di level berapa. Jadi pokoknya ada level-level untuk judulnya. Nah, kalau saya sendiri tidak begitu telaten ya membuat seperti itu. Nah, makanya saat ini kita akan bersama-sama belajar menggunakan, fasilitas tab pada paragraf untuk membuat daftar isi. Oke, langsung saja kita akan membuatnya. Pertama kita ketikkan di sini daftar isi, kemudian kita letakkan di tengah, kita ganti fontnya, misalnya menggunakan Arial Black, kemudian kita enter. Nah, ini yang paling penting penggunaan tab ini ya, jadi tombol tab yang ada pada keyboard, ini harus kita setting terlebih dahulu. Nah, kursor ini atau pointer ini kita letakkan di sebelah kiri dulu, line left seperti ini. Kemudian kita klik bagian paragraf, jadi di tab home, lalu paragraf, kita klik, kemudian di bagian bawah ini ada tabs, ya, tabulasi ya, tabs, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pengaturan, ada tab stop position, ada default tab stop, ada alignment, ada leader. Nah, fungsi dari masing-masing ini yang pertama, yang sudah ada angkanya dulu saya jelaskan ini. Untuk default tab stop ini artinya ini adalah angka default atau jarak default ketika kita mencet tombol tab pada keyboard, itu dia pointer ini akan berhenti di jarak berapa gitu ya. Jadi ini jaraknya 1,27 cm. Apakah betul? Kita klik OK dulu. Kita perhatikan juga ruler di atas ini 1 cm, 2 cm, dan seterusnya. Jadi kalau kita pencet tab, nah dia akan berhenti di sini. Jadi kurang lebih memang dia berada di angka 1, sekian gitu ya. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, ini sama seperti yang ada pada angka default tab stop. Itu artinya seperti itu. Nah, untuk text tab stop position ini kita nanti bisa mengatur. Jadi ketika kita pencet tab, dia posisinya akan berhenti pada jarak berapa. Ya, misalnya kita ketikkan 16, itu berarti dia akan berhenti pada sentimeter ke-16. Ini 15, 16, berarti sekitar sini. Nah, kemudian di bagian alignment, ini nanti mengatur ketika tab ini sudah berhenti sampai di jarak tertentu, ketika kita mengetikkan sesuatu, nah tulisan atau sesuatu itu tadi akan rata kiri, rata tengah, atau rata kanan, atau desimal, atau bar. Nah, ini biasanya kalau untuk apa namanya, untuk daftar isi itu kan biasanya sebelah kanan ya rata kanan gitu ya, biar dia kelihatan rapi. Maka kita pilih yang right, kemudian leader. Nah, leader ini adalah jejak yang ditinggalkan. Jejak yang ditinggalkan maksudnya begini, ketika kita pencet posisi pointer di sini, kita pencet tab, itu kan dia akan lari ke sini. Nah, jejak dari sini ke sini itu dia akan berupa apa? Kalau dipilih non, artinya tidak ada apa-apa. Kalau angka 2 ini berarti dia akan berubah titik-titik di sebelah atau di bawah. Kemudian kalau yang ketiga ini dia akan berubah strip, strip yang berulang-ulang-ulang. Kemudian yang keempat ini dia eh, garis bawah gitu ya, garis bawah. Tapi dia putus-putus seperti ini. Nah, kalau daftar isi kan biasanya dia menggunakan ini ya, titik-titik. Jadi pengaturannya, tab stop position-nya kita atur di angka 16.
Jadi nanti untuk halaman berapa itu di angka 16, kemudian rata kanan, lalu untuk leader-nya titik seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik set, nah maka dia akan muncul di bawah sini, 16 cm. Kalau sudah kita oke, nah langsung saja kita coba. Misalnya di bagian atas kita akan mengetikkan pengantar. Oh ya, ini untuk fontnya masih sama ya dengan atas. Kita atur dulu biar tidak terlalu tebal, pakai Arial. Ya 11, oke, gini nggak apa-apa. Pengantar lalu kita pencet tab pada keyboard, tab. Nah, ini pengaturannya sama seperti tadi, misalnya pengantar dia berada di halaman Romawi 1. Kemudian daftar isi. Kita pencet tab, berada di Romawi 2. Lalu biasanya apa lagi ya? Pengantar daftar isi, misalnya ada daftar tabel gitu ya. Daftar tabel di 3, daftar lampiran di Romawi 4. Kemudian kita mulai di bab 1. Bab 1, tab di halaman 1. Nah, kemudian bab 1 ini nantikan dia biasanya kalau di setting itu 1.1 gitu ya. 1.1. Lalu kita ketikkan di sini misalnya apa ya? Wah, daripada bingung kita ketikkan aja ini bab 1.1. Seperti ini aja. Lalu kita klik tab. Oh, sebentar. Nah, kita tab. Wah, ini ada pengejak otomatis. Nah, kita spasi lalu tab. Ini di halaman 2 misalnya. Enter. Ini bab 1.2. Misalnya ini di halaman 4. Ini bab 1.3. Misalnya ada di halaman 12. Nah, ini ketika untuk halamannya itu lebih dari 1 digit, maka dia sudah mulai kelihatan bahwa dia rata kanan gitu ya. Nah, ini tinggal kita rapikan untuk posisinya. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita enter, kita enter lagi. Kalau muncul seperti itu, numbering otomatis, kita backspace. Lalu bab 2. Bab 2. Tab atau spasi dulu boleh, spasi, tab. Dia ada di halaman 15. Enter. Nah, ini kalau yang ini kan tadi otomatis ya. Kalau yang kedua ini karena harus 2.1, maka kita atur. Oke, nah 2.1 bab. Oh, ini disamakan dengan atas. Ini bab 2.1. Tab. Wah, kalau 1 tuh mesti 1D. 1. Nah, saya halaman 21. Lalu berikutnya ini bab 2.2. Nah, demikian seterusnya, misalnya ini di halaman 25. Nah, seperti ini. Gimana? Cukup rapi kan? Nah, ini tinggal nanti
rapikan aja dengan atasnya, disejajarkan seperti ini. Seperti ini. Nah, ini sudah cukup manis ya. Jadi sekali lagi membuat daftar isi itu tidak harus menggunakan tadi ya reference lalu table of content, tapi juga bisa menggunakan tabulasi atau tab. Tapi ya jangan manual juga. Manual itu misalnya pendahuluan. Wah, capek. Dan ini nanti biasanya tidak akan rapi atasnya ya. Kok atasnya sebelah kanannya itu tidak akan rapi. Tidak akan serapi ketika menggunakan tab seperti ini. Oke, jadi ini untuk pembelajaran kita saat ini, bagaimana kita memanfaatkan penggunaan tab atau tabulasi untuk membuat sebuah daftar isi. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, silahkan dukung supaya saya semakin bersemangat untuk membuat tutorial berikutnya. Dan silahkan Anda subscribe, like, dan berikan komentar juga yang positif. Atau misalnya Anda ingin request, Mas mau tutorial tentang apa seputar Office atau Windows atau internet atau apapun yang sekiranya saya bisa akan saya ulas di sini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.